Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka untuk bertolabul ilmi, supaya semoga niat dan upaya kita duduk di majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang landasan yang ketiga. Landasan yang pertama yaitu mengenal Allah. Landasan yang kedua mengenal agama Islam. Kemudian landasan yang ketiga adalah mengenal sosok manusia yang mulia, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Allah pilih menjadi seorang rasul, dan Allah sucikan hatinya, bersihkan hatinya dari perbuatan dosa maupun maksiat. Siapakah dia? Dia sosok yang mulia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang pertama kali ditanyakan di alam kubur ketika si mayit dimasukkan ke liang lahat kemudian dikuburkan, maka datang 2 sosok malaikat Munkar dan Nakir yang ditanyakan 3 pertanyaan ini. Man nabiyuka, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, dan waman nabiyuka, dan siapa rasulmu. Dan pertanyaan siapa nabimu tidak hanya mengenal saja, mengenal namanya saja, tidak demikian, namun lebih daripada itu, yaitu benar-benar mengenal sosok yang mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariatnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, gemar melaksanakan, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mencintainya melebihi mencintai kedua orang tuanya dan seluruh segala manusia. Kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, kepada segenap seluruh manusia. Oleh sebab itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sungguh tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya lebih dicintai dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari segenap seluruh manusia. Dialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang mendoakan umatnya di setiap kali selesai sholatnya? Siapa sosok manusia yang membimbing umatnya tanpa sepeser upah, tanpa upah sepeser pun? Siapakah sosok manusia yang rela
mengorbankan harta, waktu, umur, memperjuangkan untuk menyelamatkan umatnya. Siapakah seorang manusia yang dia mendoakan umatnya ketika manusia di jembatan di Sirat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggunya, menantinya dan mengatakan, berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Rabb, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Siapakah sosok manusia yang pertama kali membukakan pintu surga? Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kata penulis di sini, al-aslus salis, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya lebih mengenal siapa Rasulnya. Maka sangat disayangkan kebanyakan anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, mereka lebih hafal dan lebih paham tokoh-tokoh orang-orang kafir, entah dari pemain sepak bola, entah dari pemain musik, atau mereka dari kalangan artis, dari orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Namun sangat disayangkan jika dia tidak mengenal manusia yang terbaik, suri toladan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang pakar sejarah dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan non-muslim, menulis 100 tokoh sejarah yang punya pengaruh di muka bumi ini akan kehebatan mereka. Dan sejarawan dari orang kafir ini menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan yang pertama sebagai sosok yang punya pengaruh di kehidupan manusia, sebagai sosok yang hebat yang dapat memengaruhi seluruh manusia. Lihat orang kafir, sampai dia mengakui, bahkan membukukan sejarah, sejarawan, dan memasukkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai tokoh yang hebat, tokoh yang mempunyai pengaruh di muka bumi ini. Lantas ada seorang muslim yang tidak mengenal Rasul SAW. Ini sangat disayangkan sekali. Maka wahai saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mencari seorang pemimpin yang hebat, contoh pemimpin yang hebat, maka contohnya Rasul SAW. Jika kita ingin mencari seorang sosok ayah yang hebat, contohlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menginginkan sosok seorang suami yang luar biasa, kepemimpinannya kepada anggota keluarganya, maka dialah Rasul SAW. Jika kita ingin mencari sosok seorang yang hebat dalam persahabatannya, dialah Rasul SAW. Jika kita ingin mencari seseorang yang sangat dermawan, yang pemaaf, yang lemah lembut hatinya, yang penyayang, gemar menyampaikan kebenaran, yang gemar bersedekah, dialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada semuanya pada beliau. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
wa dzakarallaha katsiran. Maka sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan sebagai contoh yang terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan mengharapkan keselamatan nanti di hari kiamat. Sosok sang pemberani, sosok yang hebat, sosok yang dermawan, sosok yang sederhana, namun sangat berwibawa. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, wahai ikhwah, pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali diri saya sendiri. Maka pernyataan Umar bin Khattab ini diluruskan sama Nabi alaihi salatu wassalam. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilai min nafsi. Bukan begitu wahai Umar, tapi sampai engkau menjadikan diriku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Ketika Umar mengatakan, sungguh engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Nabi luruskan, tidak wahai Umar, sampai engkau jadikan diriku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Lihat, sampai Umar ketika mengatakan ucapan tersebut diluruskan sama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya kecintaan kita terhadap diri kita sendiri jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih kita cintai Nabi kita alaihi salatu wassalam daripada diri kita sendiri. Baik, sekarang kita baca matnya dulu, nanti baru kita baca syarahnya. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib dan kakaknya namanya Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Kemudian buyutnya namanya Hashim. Wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim dari suku Quraisy. Wa Quraisyun min al-Arab, dan Quraisy dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, dan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Berarti Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau diurut keturunan beliau, maka sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Maka kepadanya lah dan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebaik-baik salawat dan sebaik-baik keselamatan. Walahu minal umri salasun wa sittuna sanatan, dan beliau berumur 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, di antaranya 40 tahun sebelum diangkat, sebelum masa kenabian.
Wa salasun wa ishruna nabiyan wa rasulan, dan 23 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. 23 tahun setelahnya, yaitu nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, atau masa kenabian dan masa kerasulan. Nubbiya bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Awal kali kenabian turun wahyu dengan surat Iqra, yaitu surat Al-Alaq. Wa ursila, dan awal dari kerasulan, diangkat menjadi seorang rasul, bil Mudatsir, turun ayat yaitu surat Al-Mudatsir. Wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau, kota beliau adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau kemudian hijrah ke kota Madinah. Baik, kita baca syarah dari Syekh Dr. Haisam. Ishtamalat hadhil faqratu ala nabdatin anin nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa tadammanat ismahu wa nasabahu wa umurahu wa syai'an min da'watihi. Jadi pokok atau matan dari aliniyah ini mencakup intisari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup namanya intisari tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup namanya, nasabnya, umurnya, dan beberapa hal yang terkait dari dakwahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ikhwah sampai sini dulu aja ya, karena ana ada keperluan ya. Mungkin besok kita baca syarahnya lagi. Mohon maaf ya atas segala kekurangan maupun salah kata dalam penyampaian. Mohon dimaafkan dan diluruskan. Ilmu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.